sudah sampai di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, pemirsa, dan kami akan menemui dekan dari Fakultas Kedokteran menanyakan langsung tanggapan mengenai meninggalnya Dr. Aulia Risma dan juga dugaan perundungan yang terjadi di Fakultas Kedokteran Undip. Kita akan temukan faktanya. Dr. Yan Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sudah berada bersama saya saat ini. Pak Dekan, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada tanggal 12 Agustus 2024 kemarin, salah satu mahasiswi Anda, almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari ya Pak ya, ini ditemukan meninggal dunia. Ada juga dugaan perundungan di dalamnya. Kami meyakini bahwa almarhumah sakit. Saya dengar juga kalau dari pihak Undip sendiri sudah melaksanakan investigasi internal ya Pak ya? Iya. Itu kan karena merespon suatu dinamika yang sangat cepat ya, Mbak. Bahwa apakah ada terjadi perundungan kepada almarhumah. Ya. Itu yang terpenting dari institusi melakukan itu. Yang kami dapatkan tidak ada. Dan sebaliknya, malah sistem itu mensupport almarhumah bahwa almarhumah mudah sakit atau perlu istirahat, justru dalam tanda petik ada perlakuan istimewa. Jadi maksud saya perlakuan istimewa adalah tidak memberi beban berlebihan. Seperti yang kami sampaikan, Undip maupun FK Undip itu tidak menyangkal dan tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin terkhusus di waktu yang lalu ada kasus-kasus perundungan. Mungkin 2023 ke atas ya, Mbak. Sebelum 2023? Iya, 2023. Okay. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Bulan Agustus 2023 itu kami membentuk Satgas PPKS. Tapi apakah dengan demikian kemudian semuanya bersih, tidak ada pelanggaran sama sekali? Kalau kami mengatakan itu pun mungkin naif juga ya. Betul. Ada berapa aduan Pak? Ada beberapa, tapi memang tidak banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja perundungan itu terjadi di dalam institusi pendidikan atau ketika sudah mereka keluar di luar. Keluar ini dalam artian? Baik di lingkungan kampus lah katakanlah, atau di luar kampus. Itu mungkin terjadi. Jadi sehingga ini perlu effort yang lebih ini Mbak, untuk memastikan bahwa tidak ada satupun peserta didik atau anak didik kita yang mengalami perundungan. Sistem layanan di rumah sakit, alangkah betulnya memang tetap ada regulasi supaya mereka tidak exhausted, terlalu banyak bekerja. Apakah saat ini sudah ada regulasi, sedang akan ditentukan dengan tepat, tapi kalau tidak salah di bulan regulasi Mei mengenai jam kerja. Oke, batasan jam kerja. Artinya untuk saat ini belum ada ya Pak? Selama ini memang belum ada angka berapa pastinya. Jam gitu. Ya, belum ada tertulis demikian. Terkait tadi yang sampaikan perundungan finansial lah. Finansial, betul. Ya, saya juga tidak menyangkal bahwa itu terjadi di waktu lalu. Dan itulah saat ini tidak, Pak Dekan? Tidak, karena sudah saya tegaskan. Dan saya mengecek. Mungkin tidak kalau itu terjadi pada saat peserta PPDS ini sedang di rumah sakit itu tadi, yang kemudian ada peserta PPDS mungkin dari pihak lain, Pak. Kalau kasusnya personal, itu akan menjadi problem personal. Tapi secara by system gitu, ada setiap itu tidak. Intinya message-nya adalah terhadap Dr. Aulia terkait yang disampaikan itu, saya tidak menyangkal bahwa itu tidak. Iya, bahwa mungkin saja itu terjadi. Kalaupun ditemukan Pak Dekan, mungkin senioritas semacam ini begitu ya, yang kemudian meminta dana lebih, tindakan dari pihak saya yang langsung bertindak, Mbak. Kalau saya ketemu orang. Sanksinya apa, Pak Dekan? Kalau perlu saya usulkan dikeluarkan. Itu bukannya tidak mungkin. Sudah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi. Berkaitan dengan aturan di ruang operasi, Pak, tidak boleh mengkonsumsi air mineral misalnya dalam jumlah waktu yang cukup lama. Justru itu boleh, tapi kenapa kok sampai seperti itu? Apakah nggak ada yang bisa minta digantikan? Saya digantikan sebentar dong, saya mau minum. Pada saat itu kan mungkin juga tidak selalu terjadi seperti itu ya Mbak. Suatu semester nggak boleh gitu, terus saya kira sih tidak. Tapi itu asumsi saya. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan atas waktunya. Kita temukan fakta selanjutnya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Muhammad Syahril, sudah berada di sebelah saya saat ini. Pak Syahril, mahasiswi PPDS ditemukan meninggal dunia dengan dugaan, mohon maaf, bunuh diri begitu, karena juga ada dugaan perundungan. Informasi yang sejauh ini sudah masuk ke pihak Kemenkes, seperti apa Pak Syahril? Kita berkoordinasi dengan kepolisian, ya. Dan ternyata dari pihak kepolisian itu menemukan satu buku harian catatan yang bersangkutan. Menurut kepolisian ada riwayat keluh kesah,
hal-hal yang berkaitan dengan beratnya mengikuti pendidikan di anestesi ini dan hal-hal yang membuat yang bersangkutan ini merasa tertekan dan sebagainya. Kita harus meniadakan ya kasus-kasus perundungan di rumah sakit pendidikan terutama milik Kementerian Kesehatan. Karena ini kita concern dengan bullying tadi atau perundungan, maka kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, ini artinya belum ya Pak? Dari Kemenkes belum melakukan pemeriksaan? Sudah, oh sudah. Pemeriksaan. Tetapi Hasilnya? ini kan tidak cepat hasilnya. Oke. Tapi dari pihak Kemenkes sendiri membenarkan tidak Pak bahwa memang betul terjadi perundungan di lingkup kedokteran sendiri? Ya. Pembelajaran. Jadi sampai dengan Agustus kemarin, ya hari ini, itu sudah ada sekitar 356 aduan, laporan. Jadi kita kan dengan instruksi Menteri Kesehatan kan membuat kanal ya, alur-alur di mana ini bisa diakses oleh semua pihak. Tindak lanjut dari pihak Kemenkes setelah mendapat laporan tersebut, sejauh ini seperti dari apa? Dari 356 itu ada 39 yang memang sudah kita berikan sanksi. Ada sanksi ringan, sedang, dan ada yang berat. Bahkan kalau ini kategori berat bisa kalau dia terjadi pada staf pengajar atau pada direksi rumah sakit bisa diturunkan jabatannya. Ini cukup serius loh Pak, karena begini, beberapa waktu yang lalu Pak Menteri sudah mengatakan ya bahwa memang betul terkonfirmasi ada perundungan, bahkan peserta didik PPDS tersebut ini mengalami depresi sampai akhirnya ada yang melakukan bunuh diri begitu, tetapi ditutup-tutupi Pak Syahril. Ini bagaimana? Ini kan sesuatu hal yang kalau dibuka kan tidak mengenakkan bagi sekelompok orang di sana, ya kan? Nah sehingga ada kesan untuk menutupin itu gitu loh Pak. Tapi kita ingin meyakinkan semua pihak kalau tidak ada yang mau bicara, tidak ada yang mau membuka data-data ini, maka akan lebih sulit kita ini. Makanya kita membuka whistleblower itu. Silakan diadukan dengan bukti-bukti tanpa menyebut nama pun kita akan tindak lanjuti. Kasus serupa ini sebenarnya sudah terjadi seberapa sering sih Pak? Kalau ini ditanya kapan, ya sejak pendidikan ada, sudah ada. Tapi ini harus dipisahkan antara senioritas sama perundungan, beda ya. Kalau kita kembali ke belakang aja, ini kan juga terjadi pada sistem pendidikan yang lain ya. Tetapi yang harus kita jaga adalah perundungan yang akan berakibat bukan hanya kematian, tapi mental dia rusak. Itu yang kita khawatirkan. Dari hasil penelusuran dan wawancara tim fakta, keluarga membantah bahwa Dr. Aulia Risma Lestari meninggal lantaran bunuh diri. Tetapi keluarga tak memungkiri bahwa Dr. Aulia mengalami tekanan fisik, mental, bahkan finansial yang luar biasa dalam program pendidikan dokter spesialis yang sedang ia jalani. Sementara Dekan FK Universitas Diponegoro Semarang mengklaim telah melakukan investigasi internal yang hasilnya tak ada perundungan dalam kasus ini. Seorang dokter yang pernah mengikuti PPDS secara tegas menyebutkan bahwa perundungan benar-benar terjadi. Jubir Kemenkes tak menampik banyaknya dokter spesialis di Indonesia yang mengalami depresi dan hal tersebut saat ini dalam penanganan pemerintah. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.